Saya mau tidur. Awalnya dia nolak. Tapi lama-lama sekarang Ustaz, sudah 1 tahun berjalan, dia ketagihan. Dia nggak mau tidur kecuali dengar ceramah Ustaz. Dan perlu Ustaz tahu, di umur dia sekarang 6 tahun ini, dia sudah dengarkan 300 judul ceramah Ustaz. Kita bayangkan ibu dan bapak sekalian, 6 tahun sudah dengar 300 judul ceramah kami. Bagaimana kalau anak itu umurnya 15 tahun? Dan di YouTube itu ada lebih daripada 60 kajian kitab yang bapak ibu bisa download gratis, bisa dengarin. Asal mau belajar aja. Ya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Baik, ini masalah akidah. Ya. Sekarang kita membahas tentang masalah peran akidah dalam keluarga ya di negara minoritas. Itu akidah dulu. Jadi bagaimana kita kuatkan akidah kita. Nanti akan lebih dalam kita bahas bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Namun saya ingin bahas dulu masalah keluarga. Pernikahan dalam Islam adalah bagian daripada syariat. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia, umat Islam agar menikah. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Tentu ada adab-adab dalam menikah ya. Seperti ibu-ibu muslimah harus nikahnya sama muslim ya. Jadi harusnya menikah sama muslim ini harus dijaga. Ini masalah akidah juga ya. Kecuali kalau si laki-lakinya non muslim tapi dia sudah syahadat maka tidak masih berarti sudah masuk Islam. Ya, tetapi tidak dianggap sah pernikahan kalau seorang perempuan suaminya muslimah, suaminya bukan orang muslim gitu ya. Jadi dia harus syahadat ya, baru kemudian pernikahannya dianggap sah. Nah, ini dasar-dasar akidah yang harus difahami, apalagi ibu-ibu ada di negara minoritas seperti ini ya. Jadi harus hati-hati sekali. Baik, dalam masalah pernikahan ini diprioritaskan dan idealnya menikah sama muslim ya. Apalagi yang lain dalam keadaan Islam. Karena ada banyak kasus terjadi kalau orang menikah dengan orang non-muslim, mu'allaf seperti di sini saya dengar tadi beberapa ibu-ibu, berarti Anda harus siap untuk berbagi, ya, ekstra. Berarti kita harus juga dalami agama lebih dalam, kita juga bantu pasangan kita. Itu resikonya gitu ya. Dan yang lebih bahaya itu kalau seandainya sampai murtad dari agama, ya. Di Indonesia itu ada kasus di antara kerabat kami di daerah Sulawesi, itu menikah sama seorang mu'allaf, terus kemudian waktu dia meninggal, mantan pasangannya itu murtad dan semua anaknya diajak murtad. Nah itu banyak terjadi, risikonya terjadi. Tapi kalau sesama muslim, naudzubillah terjadi perceraian, maka tidak ada istilah murtad. Paling tidak mungkin bercerai tapi tetap dalam keadaan Islam. Itu idealnya ya. Tetapi kalau sudah terjadi, maka tinggal bagaimana tadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab sebelum kajian ya. Bagaimana kita menguatkan akidah kita. Dan bagaimana kita mengajak, mendoakan pasangan, kita mengajak dengan cara yang baik dan segala macam hal. Baik, pernikahan dalam Islam ini memang sangat dianjurkan dan ini adalah cara populasi manusia yang terbaik. Karena kan kita ini diciptakan Bapak Ibu sekalian untuk populasi ya, untuk berkembang biak. Dan normal sekali laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu Allah memang yang kasih kita. Kita mau melihat, kita mau mencium, kita mau menjamah dengan tangan, kita mau meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena memang laki-laki harus menumpahkan spermanya ke rahim seorang wanita. Perempuan juga mengeluarkan sel telurnya. Allah sudah atur sebulan sekali pada saat sebelum haid ya, atau sesudah haid. Maka bertemulah antara sperma sama telur baru jadi manusia. Dan ini memang populasi, ini tugas kita. Pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah pabrik manusia. Kita memang mencetak manusia-manusia yang nanti akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Dan cara pelampiasan dengan lawan jenis diajarkan yaitu dengan cara menikah. Yang cara salah itu adalah zina. Zina dan nikah ini perbedaannya sederhana. Orang kalau zina umumnya dimulai dengan ketakutan. Sehingga berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia. Dan sel telur yang merupakan kantong manusia nanti. Orang kalau biologis secara medis ketakutan itu akan mengganggu kualitas biologisnya. Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir juga tidak jelas statusnya. Biasa dikenal dengan anak zina. Nggak ada warisan di antara orang tua sama anaknya. Tidak ada wali pernikahan kalau itu anak perempuan. Jadi banyak hukum-hukum agama. Makanya dilarang zina. Allah bilang wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jadi bukan lagi zinanya, mendekati aja nggak boleh. Nah terus bagaimana ya Allah? Kami kan punya syahwat, kami
engkau telah bebankan syahwat pada kami. Kami suka lawan jenis kami. Kami mau pacaran. Bagaimana caranya? Nikah. Boleh pacaran tapi setelah nikah. Nikah ini sederhana. Mungkin kurang dari 5 menit ucapan itu kan. Sudah tidak asing buat kita. Wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana. Dengan mas kawin ini, si calon anak mantu atau calon suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mahar tersebut. Itu sudah sah. Kalau dia mau lengkap dia bilang saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini disebutkan ya tunai. Oke tunai selesai. Dianggap sah. Ada 2 saksi, ada mahar, ada wali wanita, maka dianggap sah pernikahan tersebut. Ini kurang dari 5 menit. Setelah itu boleh biologis dan luar biasanya orang kalau nikah biasanya bahagia. Maka kualitas spermanya dan sel telurnya bagus yang merupakan nanti bibit manusia. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Ya. Jadi Islam memang sangat peduli dengan masalah keluarga dan pernikahan. Ya. Oleh karena itu Islam mengatur lebih dalam lagi. Tata cara pernikahan Islami, ya tidak boleh ada maksiat. Kemudian juga ada walinya wanita, ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad, ada tata cara. Setelah menikah ada namanya hak dan kewajiban pasangan suami istri, ya. Sehingga dua-duanya memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Kesimpulannya laki-laki harus memberikan nafkah, kebutuhan dasar. Kemudian juga muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik dan santun, memenuhi kebutuhan biologis istri. Kemudian juga di antara haknya itu adalah memberikan perlindungan dan pendidikan ya sesuai dengan kebutuhan dia, terutama berhubungan dengan masalah agama, hukum haid, hukum nifas, hukum taat pada suami yang berhubungan dengan istri tersebut ya. Kemudian istri juga sama, taat dan patuh pada suaminya selama bukan maksiat. Dia penuhi kebutuhan biologis suaminya, dia tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Kemudian juga dia tidak berpuasa sunnah ya selama suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Ini ada hak dan kewajiban yang dijalankan gitu ya sehingga saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi Islam datang menata dengan rapi masalah ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita coba menggabungkan keduanya. Karena tema kita adalah 2 hal ini. Peran akidah ya, dalam keluarga di negara minoritas. Sekarang akidah tadi yang kita sudah sebutkan sebagai dasar kita beriman pada Allah dan kita patuh pada Allah, kita jalankan syariatnya, kita tinggalkan larangannya, itu perannya keluarga dalam hal ini sangat besar. Ya, sangat besar sekali.